Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah yang besar cintanya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh belajar lagi Tuhan Yesus dari kebenaran firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami perlu hikmat yang dari Tuhan untuk kami mengerti apa yang menjadi rencana isi hati-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai karunia manifestasi. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berikut adalah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam perjalanan kehidupan kekristenan, kita mungkin sering mendengar istilah karunia rohani atau karunia manifestasi. Namun tak jarang kita mengalami kebingungan dalam memahami makna dan penerapannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab 1 Korintus, khususnya pasal 12 ayat yang ke-7 sampai dengan 11, memberikan panduan yang jelas tentang karunia manifestasi yang diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Kata manifestasi berasal dari bahasa Yunani panerosis, yang berarti penyingkapan atau penampakan. Dengan kata lain, karunia manifestasi adalah karunia Roh Kudus yang dinyatakan atau diperlihatkan, diterapkan dalam kehidupan orang percaya untuk kepentingan bersama. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11 yang tadi kita sudah baca, Rasul Paulus menguraikan bahwa setiap karunia adalah manifestasi dari Roh Kudus dan diberikan kepada setiap orang untuk kebaikan bersama. Rasul Paulus menyebutkan berbagai karunia spesifik, termasuk hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan, pengadaan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, dan menafsirkan bahasa lidah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terdapat beberapa prinsip penting dalam karunia manifestasi ini. Yang pertama adalah kesatuan dalam keragaman. Meskipun ada berbagai karunia, semuanya berasal dari Roh yang sama dan diberikan untuk kebaikan bersama. Setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran unik yang penting. Yang kedua adalah kepentingan bersama. Karunia-karunia ini diberikan untuk membangun jemaat, bukan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan karunia harus selalu diarahkan untuk kebaikan orang lain dan untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Karunia-karunia ini adalah pemberian dari Tuhan dan harus digunakan dengan kerendahan hati, mengakui bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Bagaimana kita menerapkan karunia manifestasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah menggunakan karunia hikmat dan pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, karunia hikmat dan pengetahuan dapat sangat bermanfaat dalam membantu orang lain menghadapi masalah mereka. Misalnya seorang konselor Kristen dapat menggunakan karunia hikmat untuk memberikan nasihat yang bijaksana kepada mereka yang mengalami krisis pernikahan misalnya, atau masalah pribadi. Dengan demikian mereka dapat membantu orang lain menemukan solusi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, menggunakan karunia iman dalam menghadapi kesulitan. Karunia iman dapat menginspirasi orang lain untuk tetap teguh dalam iman mereka, meskipun mengalami kesulitan. Seorang pemimpin doa yang memiliki karunia iman dapat mengorganisir doa bersama untuk menghadapi tantangan besar, seperti penyakit serius atau krisis keuangan. Melalui iman mereka yang kuat, mereka dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada orang lain untuk tetap mempercayai Tuhan. Yang ketiga, menggunakan karunia penyembuhan dan mukjizat. Karunia penyembuhan dan pengadaan mukjizat dapat membawa harapan dan kesembuhan dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan. Seorang pelayanan doa yang memiliki karunia penyembuhan dapat mendoakan orang yang sakit dan melihat kesembuhan yang nyata. Di dalam lingkungan misi, karunia mengadakan mukjizat dapat menunjukkan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya, membuka hati mereka untuk menerima Injil. Yang keempat, menggunakan karunia bernubuat untuk memberikan petunjuk, bimbingan, dan arahan. Karunia bernubuat dapat memberikan petunjuk dan dorongan dalam situasi yang membutuhkan arahan rohani. Seorang pemimpin rohani yang memiliki karunia bernubuat dapat memberikan pesan dari Tuhan yang relevan dan tepat waktu untuk jemaat.
membantu mereka melihat rencana Tuhan dalam situasi mereka. Yang kelima, karunia membedakan roh sangat penting dalam menjaga kemurnian pengajaran dan melindungi jemaat dari ajaran yang sesat. Seorang gembala sidang yang memiliki karunia ini dapat mendeteksi pengajaran yang bukan berasal dari Tuhan dan memberikan bimbingan yang tepat untuk menjaga kesatuan dan kebenaran dalam gereja. Yang keenam, menggunakan karunia berbahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah dalam ibadah. Karunia berbahasa lidah dan menafsirkannya dapat memperkaya pengalaman ibadah. Harus ada yang dapat menafsirkan, sehingga seluruh jemaat dapat mengerti dan dibangun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karunia manifestasi sebagaimana dituliskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11 adalah pemberian yang luar biasa dari Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Dengan memahami dan menggunakan karunia-karunia ini sesuai dengan yang disampaikan di dalam Alkitab, kita dapat melayani orang lain dengan lebih efektif dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karunia-karunia ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya memiliki peran unik dan penting dalam tubuh Kristus, dan bahwa keragaman karunia adalah kekayaan yang memperkuat kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Kiranya kita semua dapat mengenali dan menggunakan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan penuh syukur dan rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini. Kami belajar bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya bukanlah untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dipergunakan sesuai dengan kehendak Allah untuk membangun jemaat. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat menggunakan karunia roh yang dipercayakan kepada kami dengan bertanggung jawab. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.